Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita segera memulai ibadah keluarga pada malam ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242. Kidung Jemaat nomor 242 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami hendak sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua kebaikan dan karya Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Kami berserah semuanya di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau berkenan hadir di tempat ini dan berkarya di dalam Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan berkenan memimpin, membimbing, memampukan kami dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan menjaga, melindungi kami dari segala hal yang tidak baik. Supaya pada saat ini Tuhan kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes pasal 3. Kita baca mulai ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Akan saya bacakan yang demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas.
Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam suatu bangunan itu ada tukang, ada kepala tukang, ada yang punya rumah. Nah, tukang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala tukang atau mandor. Nah, ketika suatu saat yang punya rumah itu datang kemudian ikut-ikut memberikan perintah kepada tukang, kira-kira mana yang harus dilakukan? Perintahnya mandor, kepala tukang, atau perintah yang punya rumah? Nah, Bapak Ibu, tentu itu akan membuat bingung si tukang sendiri. Nah, situasi itulah yang sedang terjadi di dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu tentang baptisan. Di satu sisi Yohanes sedang membaptis orang, di sisi lain Tuhan Yesus juga sedang membaptis orang. Jadi sama-sama membaptis, murid-murid Yohanes bingung, orang-orang Yahudi juga bingung, mana yang sah, mana yang harus diikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya ini. Jadi sebetulnya ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yohanes, siapa yang harus dituruti, siapa yang sah? Nah, Yohanes mengatakan bahwa tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Karena yang perlu diperhatikan adalah siapa yang dari atas adalah di atas semuanya. Nah, dalam hal ini Yohanes memposisikan dirinya sebagai utusan. Nah, sedangkan Tuhan Yesus adalah sebagai pemilik yang datang dari atas. Maka Yohanes tidak mempersalahkan siapa yang sah, semuanya sah. Semuanya boleh diikuti. Ketika Yohanes melakukan sesuatu, dia bukan melakukan atas dirinya sendiri, tetapi dia melakukan sesuatu atas perintah dari Tuhan. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu juga, membaptis juga di sini, maka semuanya boleh-boleh saja, semuanya boleh terjadi, semuanya sah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita juga memperdebatkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, karena semuanya sama-sama benar. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada malam ini mengajak kita untuk selalu mendahulukan kehendak Allah, untuk selalu mengatakan bahwa yang dari atas itu adalah di atas semuanya. Jadi mengutamakan Tuhan. Yohanes hanya sebagai utusan, dia melakukan apa yang harus dilakukan. Ketika yang mengutus itu datang dan melakukan pembaptisan seperti yang dilakukan Yohanes, jadi semuanya tidak perlu dipermasalahkan. Nah, di sini kita diajak untuk memberikan sesuatu yang indah bagi hidup kita, bahwa baik Tuhan Yesus maupun Yohanes semuanya sama-sama bersaksi tentang kehendak Allah Bapa. Dan di sini kita diajak untuk melakukan kehendak Allah, yaitu memberikan kesaksian tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, tentu saja apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang kita lihat dari Tuhan mungkin bisa berbeda, mungkin bisa sama, tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi ketika kita yakin bahwa itu semua datang dari Allah, itulah yang harus disaksikan melalui hidup dan kehidupan kita.
Bagaimanapun caranya, apapun bentuknya, tidak perlu dipermasalahkan. Seringkali kita jatuh di dalam hal-hal yang sepele seperti itu. Tetapi firman Tuhan malam ini mengajak kita. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Itu ayat 33 menyebutkan demikian. Jadi siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia akan mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi kalau kita sudah menerima kesaksian seperti itu, kita sudah menganggap bahwa Allah yang benar, dan kita harus menyaksikan Allah yang benar itu di dalam kehidupan kita, melalui tingkah laku, perbuatan, ucapan kita, sehingga siapapun yang mendengarkan, siapapun yang bergaul dengan kita, itu akan merasakan bahwa Allah itu benar. Nah, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang merasakan, yang mendengarkan kesaksian tentang Allah, ia akan mengaku Allah itu benar, dan Allah akan mengutus siapapun melalui rohnya yang kudus. Bisa saya, bisa Bapak Ibu Saudara, bisa siapapun diutus untuk bersaksi tentang kebenaran Allah ini. Oleh karena itu, pada malam ini Bapak Ibu kita diajak untuk lebih bisa mendengarkan, melihat, merasakan siapa Allah itu. Bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang memelihara, dan Allah yang peduli kepada umatnya. Dan itu yang perlu kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan ya tidak usah diperdebatkan. Hal-hal yang sepele, yang tidak prinsip, tidak perlu diperdebatkan. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan itu, supaya barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah mendengar kesaksian tentang siapa Allah itu, dan kita wajib menyaksikan Allah itu melalui kehidupan kita. Bagaimanapun caranya, yang penting bersaksi tentang Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang memelihara, Allah yang peduli. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi pandemi corona, kesaksian ini tetap harus dilakukan oleh semua orang yang percaya, termasuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari tidak usah memperdebatkan yang tidak perlu, tetapi mari kita mengutamakan tugas yang sudah dipercayakan Allah kepada kita, yaitu bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang kasih-Nya, bersaksi tentang kebaikannya, bersaksi tentang pemeliharaannya, dan bersaksi tentang berkat-Nya. Nah, itu yang ditugaskan kepada kita. Jadi sekali lagi hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, tidak usah diperdebatkan. Ya, sekali lagi kita tetap harus percaya bahwa Allah mengutus anaknya dalam diri Tuhan Yesus. Dan di sini disebutkan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, saya kira ini sudah jelas bagi kita, bagaimana kita harus menjalani hidup kita saat ini, walaupun kita dipusingkan dengan berbagai macam keadaan yang tidak menentu, keadaan yang menakutkan, keadaan yang tidak pasti, tetapi yang pasti adalah Allah itu benar. Dan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam diri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengutus orang-orang yang dipilihnya termasuk kita, supaya kita tetap percaya kepadanya, supaya kita tetap beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, tidak taat kepadanya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini bukan menakut-nakuti atau apa, tetapi inilah firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali taat kepadanya, bersaksi tentang Allah dan karyanya melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, bersaksi tentang ya pemeliharaan Tuhan dan berkat-Nya. Ya,
Ya, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita harus tetap bersaksi untuk kemuliaan Tuhan ini. Yang kedua, kita harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa sendiri, dan Yesus Kristus juga sudah mengutus semua orang-orang percaya untuk tetap bersaksi, untuk tetap memberitakan kabar sukacita, supaya semua orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak taat, yang tidak percaya, maka dia akan menerima murka Allah. Nah, pilihan ada di depan kita dengan segala konsekuensinya, dan saya mengajak kita untuk memilih yang benar, memilih yang baik, memilih yang berkenan di hadapan Allah, yaitu tetap percaya kepadanya, percaya kepada anaknya yang tunggal, dan tetap bersaksi tentang kasih, kuasa, dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tetap menerima hidup yang kekal, bahkan hidup kita bisa berguna bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang bisa kita renungkan pada malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Kidung Jemaat nomor 407, kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua, dan bersama itu kita akan diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Tuhan memelihara, memenuhi, mencukupi kebutuhan rohani kami. Firman-Mu biarlah kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, supaya firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu boleh menuntun, membimbing hidup kami, supaya hidup kami tetap berada di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Kami percaya Tuhan juga berkenan membimbing kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh tetap bersaksi tentang Allah dan kasih-Nya. Kami boleh bersaksi tentang karya anak-Mu yang tunggal di dalam diri Tuhan Yesus. Kami boleh bersaksi tentang kebaikan dan berkat Tuhan. Dan kehidupan kami boleh senantiasa menyaksikan tentang Tuhan sebagai Allah yang benar, Tuhan sebagai Juru Selamat yang sejati. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun pergumulannya, kami percaya Tuhan tetap setia, menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GKJW Mulyorejo ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman. Tuhan berkenan melindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati usaha pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberkati di dalam membangun rumah tangga, di dalam bersekutu, di dalam bergereja, bermasyarakat, bahkan di dalam melayani Tuhan. Semuanya Tuhan berkenan memimpin, menuntun dan memberkati. Sehingga semua boleh ikut ambil bagian di dalam bersaksi tentang Tuhan dan karyanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi corona. Kami percaya Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan kekuatan, petunjuk supaya semua boleh melangkah, menentukan kebijakan demi kebaikan bersama, dan semua boleh menahan diri supaya virus corona ini boleh segera berakhir di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami. Kami mengaku masih banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa dosa kesalahan kami. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan, membersihkan hidup kami supaya hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan persembahan ini boleh berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkenan memakai sehingga kami boleh bersaksi, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan, semakin berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadat keluarga ini, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati.